Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Bella Aldama Widiana dari kelas Ekonomi Syariah A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan 2 Manufaktur yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Yulia Anggraini. Langsung saja, video kali ini yang saya buat adalah penjelasan tentang kewirausahaan dan penjelasan usaha online saya selama 2 minggu dengan perbandingan 6 hari. Oke, langsung saja, yaitu pengertian kewirausahaan. Sebelum mengarah ke kewirausahaan, saya akan menjelaskan apa itu wirausaha atau entrepreneur. Wirausaha itu adalah seseorang yang memiliki kepribadian unggul yang pantas untuk diteladani karena atas kemampuan sendiri dapat melahirkan suatu sumbangsih karya untuk kemajuan manusia, kemanusiaan yang berlandaskan pada kebenaran dan kebaikan. Kemudian, kewirausahaan atau entrepreneur adalah suatu profesi yang timbul karena interaksi antara ilmu pengetahuan yang dapat diperoleh dari pendidikan formal dengan seni yang hanya dapat dikaji dari rangkaian kerja yang diberikan dalam praktek. Kemudian, fungsi yang dilakukan oleh seorang wirausaha diantaranya yang pertama yaitu mengidentifikasi kesempatan, kedua, mengumpulkan sumber daya manusia dan sumber daya lain, tiga, menarik investasi atau dana dari perorangan atau lembaga keuangan, empat, melaksanakan proses produksi atau perdagangan, dan yang kelima yaitu menanggung resiko. Nah, kemudian saya akan menjelaskan peranan kewirausahaan dalam perekonomian. Kewirausahaan dalam bidang perekonomian merupakan setiap usaha yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi ini memerlukan aktivitas dalam manusia. Sebagai contoh yaitu dalam peningkatan pengetahuan berusaha, dalam mengembangkan usahanya, dan pengembangan modal. Kemudian, dalam memiliki bidang usaha, hendaknya kita mengadakan pertimbangan yang matang. Beberapa pertimbangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kecakapan berusaha yang kita miliki belum tentu berguna bagi masyarakat di sekitar kita. Kedua, kesulitan dalam suatu bidang usaha di masa lampau belum tentu berulang di masa depan. Ketiga, keberhasilan orang lain dalam suatu bidang usaha belum tentu mampu kita tangani. Dan keempat, bidang usaha yang dapat berkembang di suatu tempat belum tentu dapat berkembang di tempat lain. Nah, seorang wirausaha yang handal memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rasa percaya diri dan sikap mandiri. Dua, mau dan mampu mencari dan menangkap peluang usaha yang menguntungkan. Tiga, mau dan mampu untuk bekerja keras dan tekun. Empat, mau dan mampu berkomunikasi, tawar-menawar, dan musyawarah dengan berbagai pihak. Lima, jujur, hemat, dan disiplin. Enam, mencintai kegiatan usaha dan perusahaannya serta lugas dan tangguh. Tujuh, mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas perusahaan. Dan 8, berusaha mengenal dan mengendalikan lingkungan. Selanjutnya, ciri-ciri dan cara-cara wirausaha yang tangguh antara lain sebagai berikut. Yang satu, berpikir dan bertindak secara strategis dan adaptif. Dua, selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Tiga, berusaha mengenal dan mengendalikan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Empat, selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan perusahaan. Dan ada beberapa hal pokok yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang wirausahaan agar berjalan dengan baik dan berhasil. Di antaranya, yang pertama memiliki modal, dua memiliki kemampuan, tiga memiliki jiwa kepemimpinan, empat berani mengambil resiko, lima mampu membuat rencana bisnis, enam dapat bekerja sama. Oke, selanjutnya saya akan membahas motivasi kewirausahaan.
Salah satu motivasi yang paling dibutuhkan pelaku usaha adalah keinginan untuk terus belajar dan menambah keterampilan. Seperti kita ketahui bersama, motivasi belajar menjadi modal awal bagi para pengusaha untuk mengembangkan raksasa bisnisnya. Sehingga tanpa adanya motivasi, mustahil suatu usaha dapat berjalan sendiri tanpa ada yang menggerakkannya. Oke, selanjutnya, apa itu diagram kebutuhan Herzberg? Langsung saja, Frederick Herzberg adalah orang pertama yang menunjukkan dalam teori motivasi kerja tentang kepuasan dan ketidakpuasan di tempat kerja. Dan Herzberg menggarisbawahi bahwa kepuasan dan ketidakpuasan itu hampir selalu muncul dari faktor yang berbeda. Jadi, belum tentu jika faktor ketidakpuasan dalam bekerja hilang, maka seseorang otomatis akan puas dalam bekerja. Nah, teori kebutuhan Abraham Maslow ada beberapa tingkatan yang digambarkan dalam sebuah piramid. Tingkatan pertama yang paling bawah yaitu fisik atau fisiologis. Dicontohkan secara umum yaitu makanan, dan contoh dalam perusahaan adalah upah minimum. Kemudian tingkatan kedua yaitu keamanan, di mana kebutuhan rasa keamanan yang dirasakan. Dicontohkan secara umum yaitu kestabilan, dan contoh dalam perusahaan adalah rencana pasca pensiun. Tingkatan ketiga adalah sosial, di mana kita kebutuhannya interaksi sosial dan kasih sayang dari orang-orang sekitar. Dalam contoh secara umum yaitu persahabatan, dan contoh dalam perusahaan adalah teman sekerja. Kemudian tingkatan keempat yaitu penghargaan. Secara umum dicontohkan yaitu status, dan contoh dalam perusahaan adalah jabatan tertentu. Dan yang paling atas sendiri yaitu tingkatan 5 adalah aktualisasi diri. Dicontohkan secara umum yaitu prestasi, dan dicontoh dalam perusahaan adalah pekerjaan yang menantang. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian teori X dan teori Y yang dikemukakan oleh Douglas McGregor. Oke, yang pertama yaitu teori X. Teori X ini dapat menyimpulkan bahwa pekerja pada dasarnya yang pertama tidak suka bekerja, kedua perlu diawasi, dipaksa, diperingatkan untuk mengerjakan pekerjaannya. Yang ketiga, membutuhkan pengarahan dalam melaksanakan tugasnya. 4. Tidak menginginkan adanya tanggung jawab. 5. Tugas yang diberikan harus diawasi setiap langkah pekerjaannya. Sedangkan teori Y ini beranggapan bahwa karyawannya pada dasarnya yang pertama bertanggung jawab penuh atas semua pekerjaannya dan memiliki motivasi yang kuat untuk mengerjakan semua pekerjaan yang diberikan kepadanya. 2. Hanya memerlukan sedikit bimbingan atau bahkan tidak memerlukan bimbingan dalam menyelesaikan tugasnya. 3. Beranggapan bahwa pekerjaan adalah bagian dari hidupnya. Yang keempat, yaitu dapat menyelesaikan tugas dan masalah dengan kreatif dan imajinatif. Selanjutnya, pembahasan resiko bisnis. Nah, sebelum saya membahas jenis-jenis resiko bisnis, saya akan menjelaskan definisi resiko secara lebih spesifik. Itu dapat diartikan sebagai adanya konsekuensi yang muncul sebagai dampak adanya ketidakpastian sehingga memunculkan dampak yang merugikan bagi pelaku usaha. Baik, di sini saya menjelaskan jenis-jenis resiko bisnis. Yang pertama, resiko strategi. Yang kedua, resiko kepatuhan. Yang tiga, resiko operasional. Yang keempat, resiko finansial. Dan yang kelima, resiko reputasional. Nah, saya akan menjelaskan dari setiap resiko. Yang
Yang pertama adalah resiko strategi. Resiko ini dapat disimpulkan sebagai resiko atau ketidakpastian yang diakibatkan dari kurang matangnya strategi Anda dalam menjalankan bisnis. Nah, kemudian solusinya adalah Anda harus mempersiapkan strategi apa yang akan Anda jalankan ketika Anda akan atau sedang membangun bisnis agar nantinya dapat berjalan di jalur yang benar sehingga dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan. Yang kedua adalah resiko kepatuhan. Resiko ini disebabkan karena ketidakpatuhan terhadap peraturan, regulasi, atau hukum yang ditetapkan pemerintah setempat secara tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian solusinya adalah jika Anda ingin membangun bisnis, bangunlah secara bertahap dan pelajari tentang bisnis dengan masa depan yang panjang dan pelajari manfaatnya serta kerugiannya. Ketiga adalah risiko operasional. Risiko ini disebabkan karena beberapa kegagalan teknis, seperti server yang sudah error, perseorangan atau karyawan, maupun proses pada kegiatan operasional perusahaan Anda. Kemudian solusinya adalah Anda menggunakan sumber daya manusia atau SDM yang terlatih dan profesional di bidangnya. Yang keempat adalah resiko finansial. Resiko finansial biasanya lebih mengacu secara khusus terhadap arus masuk dan keluar uang dalam perputaran bisnis Anda. Kemudian solusinya adalah risiko ini adalah risiko yang termasuk sulit untuk dicegah, mengingat hal ini terjadi karena perubahan yang tidak dapat Anda duga sebelumnya. Tentu akan lebih baik jika sistem jual beli dilakukan dengan ketentuan yang lebih aman. Contohnya penjualan dengan kredit sebaiknya diamankan dengan jaminan dari pelanggan. Yang kelima adalah resiko reputasional. Resiko ini disebabkan apabila nama baik perusahaan hancur atau reputasinya buruk. Tentu hal tersebut akan menyebabkan kerugian, yaitu ketidakpercayaan pelanggan terhadap bisnis. Kemudian solusinya adalah sebaiknya untuk menghindari resiko tersebut, Anda harus menjaga semua karyawan agar selalu berlaku baik di dalam maupun di luar perusahaan. Jaga selalu kualitas produk dan pelayanan prima Anda dengan pelanggan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan usaha saya, yaitu usaha online fashion, kebutuhan pokok, gas, dan pulsa. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya. Awal mula berdirinya memasarkan usaha online shop ini masih baru 2 minggu, yaitu tanggal 6 April 2020. Tetapi dalam 2 minggu ini saya membandingkan penjualan online saya selama 6 hari, mana yang lebih banyak pesanannya. Alasan saya usaha online shop adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan 2 Manufaktur dan ingin menghasilkan uang sendiri meski di rumah saja. Waktu pertama saya berjualan adalah menjadi reseller dari Solo dan dari Surabaya. Kemudian dari hari ke hari berpikiran lagi untuk menjual kembali kebutuhan pokok melalui media sosial yang sebelumnya sudah berjualan di rumah sejak tahun 2018. Hingga tiba saat ini lumayan banyak pesanan yang saya pasarkan di media sosial khususnya selama 6 hari. Selanjutnya yaitu job deskripsi. Saya memasarkan produk berupa pakaian laki-laki dan perempuan, berbagai merek dan rak penyimpanan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, story Facebook, dan marketplace di Facebook. Saya memasarkan kebutuhan pokok, pulsa, gas di WhatsApp. Penjualan ini saya tidak menggunakan karyawan. Selanjutnya yaitu C, portofolio usaha atau produk. Usaha online saya ini yaitu dengan menaksir beberapa harga per item, diantaranya harga per gamis di atas 110.000, harga per baju koko di atas 120.000, harga per celana laki-laki perempuan di atas 110.000, harga per mukena di atas 120.000, harga per gas LPG 3 kg 20.000, harga snack jajanan ringan dari 500 rupiah hingga 6.500, dan harga kebutuhan pokok dari Rp1.000. Nah,
Dari penjualan saya mendapatkan 10 pemesan dalam 6 hari. Yang pertama gamis cewek, saya menerima 2 konsumen. Pulsa, saya menerima 4 konsumen. Kebutuhan dan snack, saya menerima 1 konsumen. Gas LPG, saya menerima 1 konsumen. Rak penyimpanan, saya menerima 1 konsumen. Dan mukena, saya menerima 1 konsumen. Jadi dapat disimpulkan bahwa penjualan saya selama 2 minggu dengan waktu 6 hari, yaitu konsumen mayoritas membeli pulsa elektrik dan gamis. Nah, kemudian penjualan saya itu signifikan karena saya hanya bisa menerima 1-3 pesanan saja. Nah, sekarang yang D yaitu mekanisme produksi. Saya dalam memasarkan usaha online ini yaitu dengan menggunakan handphone, kemudian kuota internet dan sinyal yang bagus. Dalam proses pemasarannya, saya melakukan beberapa cara. Yang pertama, jika saya menjadi reseller, saya mengikuti grup dari supplier. Kemudian, saya memilihkan kualitas yang cocok untuk konsumen. Kemudian yang ketiga, saya melayani konsumen dengan selalu ramah dan tidak cuek. Dan memilihkan kualitas sesuai dengan harganya. Kemudian, saya menjual kebutuhan pokok dengan memposting foto langsung dari rumah saya. Kemudian yang terakhir, saya menerima pesanan dalam pembayaran dengan 2 metode, yaitu dengan transfer dan bayar di tempat. Selanjutnya yang E yaitu laporan keuangan. Nah, berikut adalah laporan keuangan saya selama 2 minggu, yaitu modal awal usaha online shop 491.500, kemudian biaya-biaya operasional 54.000. Selanjutnya yaitu perhitungan keuntungan. Bisa dilihat ya semuanya, harga jual saya per itemnya dari 10 konsumen. Jadi, jumlah harga jual per item dari 12 produk yaitu 559.000. Kemudian keuntungan secara keseluruhan yaitu jumlah harga jual dikurangi jumlah modal awal, mendapatkan 67.500. Itu masih laba kotor. Kemudian jumlah laba kotor dikurangi jumlah biaya operasional, yaitu 12.500. Jadi saya menerima keuntungan bersih sekitar 12.500. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisa teoritis. Oke, langsung saja yaitu aspek ekonomi. Usaha online shop yang saya jalankan masih belum memiliki surat izin usaha seperti SIUP, NPWP karena usaha ini masih berjalan 2 minggu sehingga belum memenuhi persyaratan dalam mengajukan surat perizinan usaha. Kemudian aspek pasar pemasaran. Pemasaran produk yang saya jual di online dari berbagai media sosial seperti di WhatsApp, Instagram, Story Facebook, dan Marketplace Facebook. Tetapi mayoritas konsumen melalui transaksi di WhatsApp. Kemudian yaitu aspek teknis operasi. Saya mengerjakan pesanan para konsumen dengan memohon konsumen untuk selalu sabar, khususnya yang memesan fashion, karena itu memerlukan waktu 2-4 hari dan juga membutuhkan sinyal kuota yang bagus. Kemudian aspek manajemen dan organisasi. Saya bisa menerima 1-3 pesanan saja dalam 1 hari, dan dalam pembayaran bisa lewat transfer ATM atau bisa bayar di tempat, dan saya tidak dibantu oleh karyawan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan usaha ini adalah dukungan yang moral. Dari keluarga saya, kekuatan lain terletak pada kepercayaan konsumen. 2. Weakness atau kelemahan. Banyak orang yang menjalankan usaha seperti online shop ini, khususnya online shop fashion, kebutuhan pokok, gas, dan pulsa. 3. Opportunity, yaitu peluang. Pada prinsipnya, menjalankan suatu usaha berarti mengukur kesempatan untuk menjual barang atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan. 4. Trade atau hambatan. Hambatan usaha online shop ini adalah terkadang sinyal yang kurang bagus di rumah saya sehingga menghambat pemasaran dan transaksi saya kepada konsumen. Nah, berikut
sebagian contoh lampiran pemasaran dan penjualan saya. Demikian penjelasan dari saya mengenai kewirausahaan dan usaha saya. Dapat disimpulkan bahwa dalam berwirausaha kita harus mempunyai niat yang kuat dan rencana yang matang untuk kedepannya jika suatu usaha mengalami masalah. Kemudian dalam berwirausaha, kita tidak hanya memiliki niat dan rencana yang matang, tetapi juga membutuhkan dukungan moral dari orang-orang sekitar, khususnya dari dukungan keluarga. Kemudian dalam berwirausaha, tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga harus mencari keberkahan agar bisa bermanfaat bagi sesama. Baik, apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.